Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahinya ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'at-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita yang insyaallah masih memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator pada acara kali ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori, yang ketiga sambutan sekaligus pembukaan acara portasi, yang keempat pembacaan CV, yang kelima penyampaian materi oleh pemateri, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh penutup. Baik, kepada Qori dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا
خبزا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaida sebagai qori. Semoga apa yang dibacakan dapat bermanfaat bagi kita, khususnya yang membacakan. Selanjutnya pembukaan sekaligus sambutan dari Ketua Umum. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Sidang votasi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak sambutan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mungkin buat hari ini kita mempunyai agenda yang berbeda dengan sebelumnya, yang mana mungkin buat hari ini kita akan melaksanakan portasi, yaitu forum ta'aruf dan orientasi siswa. Yang mana forum ta'aruf dan orientasi siswa ini kita ini berkoordinasi dengan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan. Akan tetapi ketika MPLS kemarin itu kita mencoba berkoordinasi dengan pihak sekolah. Nah, buat hari ini kita di dalam portasi ini kita itu berkoordinasinya dengan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan, yang mana mungkin dalam pemateri pun itu tidak berbeda jauh dalam pemaparannya. Kalau kemarin mungkin di MPLS itu pemaparan materinya dari pihak sekolah, akan tetapi mungkin buat saat ini portasi, forum ta'aruf dan orientasi siswa ini itu pemaparan materinya mungkin dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bandung Selatan itu sendiri. Oke, mungkin langsung saja forum ta'aruf dan orientasi siswa. Forum ta'aruf dan orientasi siswa saya buka.
Mungkin itu saja sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahannya keluar dari kata-kata saya sendiri. Billahi fisabilil haq. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum atas sambutannya. Semoga acara kali ini bisa berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Langsung saja ke pembacaan CV pemateri. Nama Haris Dorza Al-Qasimi. Tempat tanggal lahir Bandung 20 Juni 1975. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Warganegaraan Indonesia. Alamat sekarang Jalan Kopo Sayati nomor 337. Email alqasimiharis@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Muhammadiyah, SMP Al-Haq, Aliyah Muhammadiyah, S1 Tarbiyah. Pengalaman organisasi Ketua Umum Forum Komunikasi Dunia Kecamatan Margahayu sampai dengan tahun 2024. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Bandung Selatan periode 1993 sampai dengan 1996 sebagai bendahara. Sekretaris Tablik dan Dikdasmen periode 2000 sampai dengan 2010. Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung Selatan periode 2010 sampai dengan 2015. Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung Selatan periode 2015-2020. Moto hidup, hiduplah dengan penuh ridho Allah. Baik, kepada pemateri saya persilakan untuk memasuki podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka walaupun lewat monitor. Insyaallah saya di sini diberi tugas untuk menyampaikan berkenaan dengan kemuhammadiyaan. Muhammadiyah, alhamdulillah, kalau kita hitung sudah 1 abad lebih dari semenjak berdiri. Nah, KJ Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tiada lain adalah hanya ingin mengembalikan sumber dasar Islam yang sebenar-benarnya, yang mengacu pada 2 pedoman, yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang shahihah. Nah, kalau hari ini ditambah lagi dengan As-Sunnah Maqbulah, ya shahih, ya diterima. Nah, kalau dulu shahihah, kalau sekarang ditambah dengan Maqbulah. Nah, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini tidak sendirian, tapi berjamaah dalam suatu pengajian. Ya, kalau kita lihat sejarah,
Jadi Ahmad Dahlan mendirikan suatu pengajian yang bernama Sidratul Muntaha. Itu dihadiri atau yang menjadi mustaminya itu adalah para pemuda dan pemudi. Karena kalau orang tua waktu itu mungkin sulit diajak untuk mengaji. Walau apa yang terjadi waktu itu, yang jelas tantangan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan sungguh sangat berat pada waktu itu, karena masyarakat Islam pada zaman itu masih percaya kepada hal-hal yang mistik, jadi masih berbau syirik. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah dari awal sampai hari ini senantiasa melaksanakan dakwahnya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemunkaran yang dilakukan pada waktu itu dan sampai saat ini itu masih terjadi. Cuma beda zaman, beda gaya. Ya, kalau dulu orang-orang percaya kepada hal-hal yang di luar jalur Al-Quran dan As-Sunnah, yang dalam hal ini dikenal dengan penyakit di Muhammadiyah adalah TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi percaya pada jimat-jimat, kemudian bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang itu walaupun diambil dari Al-Quran, kalau itu dijadikan sesuatu yang bisa membuat hal yang berlebihan, itulah yang dibasmi oleh terutama dalam ini Muhammadiyah dalam dakwahnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini awas bahaya. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu tanpa atas dasar dalil yang kuat, dalam hal ini nas Quran ataupun hadis, itu Muhammadiyah sangat menentang sekali. Khawatir apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam hal ini yakni ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Kalau dalam Quran disebutkan lahabitot a'malukum, jadi akan hilang seluruh amal-amal kalian. Jadi kalau kalian melaksanakan sholatnya tidak akan diterima. Mengapa? Karena masih percaya kepada hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang tua itu kalau di pinggir rumah atau di depan rumah atau di atas pintunya itu sudah disimpan ditancapkan. Jadi dalam sebuah tusuk ya, itu dimasuki ada bawang merah, bawang putih, apalagi cabai merah, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, hari ini masih terjadi apakah? Masih. Hari ini masih ada beberapa daerah yang seperti itu. Sehingga kalau kalian dulu pernah lihat film Nyi Walidah Ahmad Dahlan, gitu ya, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu berdakwah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran melalui dalam kehidupan kesehariannya, itu membuang atau menyingkirkan ya, supaya mereka tidak melakukan hal tersebut, yang itu menurut Quran adalah hal yang dengan kata lain adalah musyrik, menyebutkan kepada Allah. Nah, dalam umat Islam pun sama ya. Di diri umat Islam pun kadang-kadang sama. Ada hal-hal yang membuat sesuatu menjadi berkah, padahal keberkahan semua datangnya dari Allah. Contoh, kalian karena hari ini kan terjadi COVID-19 ya, apa wabah pandemi.
Nah, ketika kita sholat di masjid membawa sebuah apa sajadah, apa sarung gitu, sajadah aja. Nah, ketika setelah selesai sholat, kalian mendapatkan sesuatu yang wah. Contohnya apa? Ada yang ngasih hadiah. Ada yang ngasih hadiah. Padahal kalau kita lihat hadiah tersebut bukan dari apa yang kita bawa. Kadang-kadang ada orang bicara begini, gara-gara kita sholat pakai sajadah ini, kita dapat anu. Awas. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah musyrik. Walaupun kita sudah sholat, itu sholatnya tidak diterima. Awas, bahaya juga. Nah, kalau yang lagi usaha biasanya dengan hal-hal yang lain. Gara-gara dengan baju ini, usaha kita jadi maju dan sebagainya. Bukan dari baju, bukan dari sajadah, bukan dari hal-hal yang lain. Semua rezeki yang kita miliki, yang kita dapati hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari apa? Nah, dari amar makhluk yang kita laksanakan, terutama dalam hal makhluknya, yakni ibadah kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Tolak itu dikatakan ittaqillah bertakwalah, wa may yatawakkal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul nggak? Iya, At-Tolak ayat 1 sampai 5 itu jelas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jelas tuh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu akibat dari apa? Jadi Allah, barang siapa yang bertakwa. Itu. Nah, kembali lagi kepada hal yang tadi. Muhammadiyah dalam hal ini yang didirikan oleh Gajah Madalan itu berasal atau asal katanya itu dari Muhammad dan diikuti dengan ya. Jadi disebutkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di arti Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Nah, ini kata-kata Muhammadiyah itu terlontarnya bukan dari sang guru atau Gajah Madalan, tapi dari muridnya sekaligus sahabatnya sekaligus pendampingnya Gajah Madalan dalam berdakwah. Siapa itu? Muhammad Sangidu. Sangidu. Kalau kalian lihat dulu tahun berapa tuh ada film Sang Pencerah, itu ada Sangidu ya, Muhammad Sangidu itu ditentang beliau itu ya oleh masyarakat. Tapi beliau lurus karena beliau sudah niat dalam hatinya
adil, makmur, sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, negara yang disebut baldatun thayyibatun walaupun kufur itu tadi yang senantiasa menegakkan, menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Nah, itu bisa kita rasakan ya, negara yang baik, aman, makmur, adil, sentosa dan lain sebagainya ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Muhammadiyah dalam arti gerakan dakwahnya dari dulu sampai sekarang itu yang dilakukan. Ma'ruf dalam hal ini adalah kebaikan, munkar yakni hal-hal yang dapat merusak amal-amal kita. Ini berkenaan dengan dakwah Muhammadiyah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau segala hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dengan Allah itu hal-hal yang munkar. Nah, kalau hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah hal-hal yang ma'ruf. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini dalam dakwahnya itu mengembangkan pertama itu dengan pendidikannya. Nah, sehingga muncul ide waktu itu ingin mendirikan sebuah pendidikan yang dikenal dengan SD Suronatan. Jadi SD Muhammadiyah Suronatan. Itu kalau kalian jalan-jalan ke Jogja itu ke Kauman ada jalan Suronatan. Di sana itu ada sekolah Muhammadiyah pertama yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Itu dari 1912 sampai hari ini. Itu sudah berapa tahun namanya? Sudah berapa abad? Satu abad setengah ya. Tuh Muhammadiyah. Nah, dari pendidikan tersebut ya, muncul ide lagi. Itu terbentuk ide-ide tersebut dalam sebuah pengajian. Sehingga dalam sebuah pengajian beliau dipertanyakan oleh muridnya. Karena yang dibacanya, yang diajarkannya itu aja tidak dipindah-pindah dengan surat Al-Ma'un. Hanya ada sekarang kalau IPM itu ada gerakan Al-Ma'un, gitu kan? Nah, gerakan untuk memberikan pertolongan atau menolong terutama kepada sesama kaum muslim. Itu dengan Al-Ma'un. Sehingga satu hari, 2 hari, ketiga harinya ditanyakan oleh muridnya, wahai Kiai, mengapa kita terus-menerus itu aja yang diajarkan atau dipelajari? Kita sudah ngerti, sudah paham. Kenapa tidak pindah kepada surat yang lain? Nah, sang Kiai bertanya, apakah kalian sudah dibaca? Sudah. Sudah tahu artinya? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Sudahkah kau amalkan ayat ini? Nah, baru ketika disampaikan apakah sudah diamalkan, yang kanan melirik kepada yang kiri dan yang kiri melirik kepada yang sebelah kanan. Ya, cekurang sunnah pating harewos kumaha euy. Nah, akhirnya berkumpullah murid-muridnya bagaimana cara mengamalkan ayat ini, begitu. Sehingga dikumpulkanlah, bertebaranlah mereka ke pelosok-pelosok wilayah yang ada di Kauman waktu itu. Dicarikan ada anak-anak yatim piatu, kemudian gelandangan dan sebagainya, dikumpulkan, disuruh dimandikan, kemudian diberikan baju yang layak pakai, kemudian diberi makan. Karena dalam ayat tersebut Al-Ma'un kan awalnya gimana? Ar-ra'aitalladzi yukadzibu bihi. Jadi tahukah kalian orang yang mendustakan agama?
Nah di sana ada kata-kata orang yang mendustakan agama, di antaranya adalah yadumul yang mengharikan. Ya. Jadi anak yatim harus diberikan pendidikan, anak yatim harus diberikan segalanya, termasuk memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin, fakir dan miskin. Sehingga setelah berjalan ya walau apakah berapa bulan berapa tahun, muncullah ide, kemudian didirikanlah sebuah panti, panti untuk yatim piatu. Makanya hari ini banyak panti-panti asuhan yang berlebatkan baik Muhammadiyah maupun ortomnya yakni Aisyah. Nah nanti saya sampaikan itu ortom Muhammadiyah itu apa aja. Nah itu berkenaan dengan pendirian Muhammadiyah yang waktu itu didirikan tahun 1912, tanggalnya tanggal 18 November. Jadi kalau kalian ada yang lahirnya tanggal 18 November itu sama dengan kelahiran Muhammadiyah waktu itu, milad Muhammadiyah. Hanya milad Muhammadiyah itu sering melaksanakan kegiatan sosial. Karena Muhammadiyah itu ya berawal dari Ali Imran 104 dengan dakwahnya amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menyambung dan pada akhirnya muncul ide untuk memberikan makanan kepada fakir miskin dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim piatu, terutama itu dalam surat Al-Ma'un. Dasar dirikannya Muhammadiyah itu Ali Imran 104. Ya, dasar dirikannya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi menyeru kebaikan itu tidak bisa sendiri, tidak bisa sendiri. Kemarin saja ketika Al-Maidah ayat berapa tuh? Si Ahok 51 itu kan dia seolah-olah menentang gitu kan, dan menentang juga akhirnya umat Islam geram gitu Pak. Kan kalau sendiri mah tidak akan didengar. Muncul dari beberapa pelosok negara kumpul di Jakarta itu. Kemudian muncul lagi hal-hal yang lain, termasuk hari ini ada mau pengesahan RUU berkenaan dengan hal-hal yang lain. Nah ini juga sama, berkelompok, jadi tidak bisa sendiri. Nah Muhammadiyah dalam hal ini melaksanakan amar ma'ruf nahi munkarnya itu secara berjamaah, sehingga sekolah bisa didirikan, masjid-masjid bisa didirikan, panti-panti asuhan juga bisa didirikan, termasuk rumah sakit, awas tuh, klinik rumah sakit, juga termasuk sekolah-sekolah tinggi. Nah saya di sini sudah mencatat ya, ini bisa kalian, ini sebagai informasi saja ya. Untuk taman pengajian Al-Quran baik TK, TPQ termasuk madrasah diniyah itu ada 4.623 lembaga. Berarti 4.623 gedung. Itu gedungnya ada yang 1 tingkat, 2 tingkat, mungkin ada yang lebih dari itu. Jadi kita berpikirnya bukan hanya di Sayati ini, Bandung Selatan ini ya. Itu yang 4.623 ini adalah seluruh Indonesia. Kemudian untuk sekolah dasar termasuk MI, Madrasah Ibtidaiyah, itu ada 2.604 sekolah. Banyak. Kemudian SMP termasuk Sanawiyah Muhammadiyah ada 1.772 sekolah atau lembaga. Nah SMA
termasuk SMK, termasuk Aliyah Muhammadiyah, itu ada 1143 lembaga atau sekolah. Nah, kemudian perguruan tinggi itu ada 172. Nah, itu lembaga. Gedung-gedungnya tinggi-tinggi juga. Ya. Dan hari ini sedang dilaksanakan di Jalan apa? UMBN ini mahasiswanya Universitas Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah ya, dari kita juga banyak dari ini sudah ikut atau menjadi mahasiswa di sana. Itu walaupun tersendat-sendat dengan biaya, tapi alhamdulillah itu dapat terwujud. Pernah kalian jalan-jalan ke Sancang Muhammadiyah? Pimpinan wilayah Muhammadiyah itu kan di Sancang nomor berapa? 9 nomor 6. Nah, pinggir Muhammad itu ya hebatnya itu. Pinggir PWM itu adalah kantor NU. Hebat. Jadi Muhammadiyah dan NU selalu bergandengan. Karena ya kalau dalam sejarah gitu Kiai Ansori dengan itu Pak, dengan ya Muhammad Ali dalam hal ini Kiai Jamal itu masih ya di kakak begitu. Ya kan pantas. Nah, cuman kalau dari adiknya itu beliau banyaknya menulis gitu ya, jadi membuat buku. Kalau ke Jamal Dahlan pulang dari ya, belajarnya belajarnya di Mekah juga. Jadi kalau pulang beliau dari Mekah itu mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang dipelajari. Sehingga kalau dihitung-hitung Muhammadiyah dengan golongan yang lain, banyakkan Muhammadiyah itu hasil amal usahanya. Ini dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Rumah sakit ada 72 banyak ini. Jadi bisa kalian baca nanti atau minta ke saya juga, insyaallah bisa disampaikan. Itu Muhammadiyah dalam segi amal usahanya. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu ada di bawah majelis maupun lembaga. Seperti pendidikan kalian di Muhammadiyah itu ada majelis yang mengurusnya. Namanya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dikenal dengan Dikdasmen. Periode kemarin itu tahun-tahun sebelumnya oleh zaman itu Pak Din Samsudin itu kalau tidak salah ditambah dengan pesantren. Jadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepesantrenan itu ditambah ke pesantren. Nah, sekarang kembali lagi kepada Dikdasmen. Nah, majelis-majelis yang berkenaan dengan sosial itu dengan majelis pelayanan sosial. Tuh. Kalau sekarang PKS, kalau dulu dengan PKU-nya. Itu. Nah, termasuk di Ortom pun begitu. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini sering dibantu oleh ortom-ortom di Muhammadiyah, terutama dengan Aisyahnya. Nah, kalian yang belajar di Muhammadiyah itu harus kenal dengan ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah. Nah, untuk tingkat kalian atau sejajar apa yang kalian bisa lakukan itu, pas saya bisa di mana duduknya, kalian cukup saja untuk saat ini yaitu di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi ortom Muhammadiyah itu ada Aisyah. Jadi kalau ditanya siapakah ibunya, istrinya Muhammadiyah? Aisyah. Siapa putranya? Nah, putranya itu ada Naisyatul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Hizbul Waton, Tawak Suci, kemudian ada IPM, IMM, gitu kan? Kalau AMM itu mencakup keseluruhan. Cuman kalau hari ini kalau saya terima informasi, AMM itu gabungan dari IPM, NA dan Pemuda. Apakah Tawak Suci masuk nggak? Oh, masuk hari ini, ya, alhamdulillah. Nah, di Bandung Selatan itu belum ada PCHW kalau nggak salah. Ya. Karena saya di sini sebagai sekretaris PCM atau pimpinan cabang Muhammadiyah Bandung Selatan, yang saya
diketahui ya, bukan saya ketahui, yang diketahui oleh pimpinan cabang itu hanya 3 yang sudah sah di Bandung Selatan. 1 PCPM ya, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, kemudian PCNA pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, dan PCIPM. Itu yang sering mengadakan muscab atau musrah. Alhamdulillah saya sering hadir atau menghadiri ya, jadi tahu. Nah kalau PCHW belum ada. Ya silakan. Kemudian Kokham itu juga belum ada. Nah saya pernah bincang-bincang dengan rekan-rekan kalian ya, ortom yang ada di AW maupun Tabak Suci termasuk Kokham, katanya menginginkan ada untuk di cabang Bandung Selatan. Karena cabang Bandung Selatan itu katanya pilot project dalam Alhamdulillah. Nah, kalian juga harus tahu berkenaan dengan mengapa. Ini kan wilayahnya Margahayu ya. Ini kecamatan. Kan yang namanya cabang mah tingkatnya tingkat kecamatan, gitu kan. Kalau daerah berarti kabupaten atau kota. Nah, kalau provinsi itu wilayah. Nah, untuk cabang Bandung Selatan itu kecamatan Margahayu. Kok kenapa yang lain mah Balai Endah? Ya, itu dengan PCM Balai Endah. Kenapa? Karena dia ada Balai Endah. Kemudian Pangalengan PCM Pangalengan, Cimaung PCM Banjaran, yang Banjaran sudah ada ya? Mau katanya ya. Banjaran mau katanya, mau diadakan. Cuman belum disahkan. Kalau orang-orangnya sudah ada. Nah yang lucu Katapang. Katapang itu panti asuhnya ada, tapi PCM Katapangnya belum ada. Hebat itu Katapang. Kalau yang PDM itu di mana? Ganasari ya, Ganasoli ya. Bukan masjidnya itu kan. Masjid itu kan masih tetap itu milik PDM Kabupaten Bandung. Itu di sana belum ada cabang. Nah, itu hebatnya Muhammadiyah. Jadi amal usahanya sudah ada di mana-mana, walaupun belum ada cabang, tapi itu milik Muhammadiyah. Nah, yang hebat Bandung Selatan nih. Kebetulan saya juga menerima wakaf-wakaf. Itu kita menerima juga wakaf tanah dari Rantalili. Rantalili itu daerah Sulawesi, Makassar. Itu kita sudah terima. Tempat tumpah, alhamdulillah. Jadi kalau kalian nanti mau buka usaha di sana, itu ada, kita punya tanah wakaf di sana. Silakan kalian, kalau ada umur sudah sampai di sana, cari tanah milik Muhammadiyah Bandung Selatan. Silakan pakai masjid, pakai madrasah. Insya Allah. Nah, berkumpul nanti PCIPM, Pak, Kenego Abi, sok, mali ulang-ulang, cuma itu. Untuk apa? Untuk mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan siapa itu? Kebaikan umat. Dalam hal ini amal ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan. Nah itu. Jadi ortom-ortom yang ada di Bandung Selatan itu. Nah, Bandung Selatan pernah itu ada bincang-bincang di tingkat cabang juga. Kita pindah, bukan pindah. Ganti nama dengan marga, termasuk Pak Camat. Kalau dalam kegiatan-kegiatan Pak Camat sering memberikan apa ya ganti nama gitu kan. Dalam penyampaiannya itu coba Bandung Selatannya diganti dengan marga. Nah, kita ada rapat khusus disampaikan dalam tersebut. Ternyata Bandung Selatan tetap tidak akan merubah dengan keputusan. Kenapa? Karena lihat sejarah ke belakang. Nah, Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Bandung ini awal mulanya dari saya. Jadi sebelum ada Balai Endah, kemudian kesananya apa? Kalau Cimaung sebelah sini ya, ada Pangalengan, kemudian mana itu ke atasnya itu Kertasari, ya Kertasari gitu kan, Cibulu. Itu sebelumnya di sini dulu. Kemudian para pimpinan pusat Muhammadiyah yang dulu itu ya,
termasuk Kiai Haji Ail Fahrudin yang ada filmnya itu pernah kesini juga, pernah tidur di sini bersama. Itu ya, tahun berapa itu? 80-an. Kalian belum hadir ya? Belum, kalau saya sudah hadir. Nah itu, lanjutkan. Itu jadi kalau bertanya kenapa ini Muhammadiyah tidak Muhammadiyah Margahayu, itu ada sejarahnya. Jadi secara gambarnya itu panjang sekali, tapi kalau secara singkatnya seperti itu. Karena Muhammadiyah Bandung Selatan berdiri itu awal mula berdirinya Kabupaten Bandung itu Muhammadiyah. Kita lanjutkan sampai jam berapa? Sebentar lagi. Nah kemudian ini organisasi otonom di Muhammadiyah. Organisasi otonom di Muhammadiyah ini memiliki atau mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi seperti pemuda Muhammadiyah, kemudian NA, kemudian IPM, gitu ya, punya rumah tangganya sendiri masing-masing. Tetapi itu tetap ada di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi tidak lepas dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya program apapun itu harus selalu berkoordinasi dengan Muhammadiyah setempat. Nah, terutama kalau kalian ini ada di bawah cabang, selalu koordinasi dengan cabang. Kalau daerah itu harus berkoordinasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Selebihnya di atas sama. Nah, insya Allah Muhammadiyah pun ya, pada bulan kemarin itu harus melaksanakan muktamar. Bulan Juli itu dipindah karena dengan adanya pandemi seperti ini dipindah ke bulan apa ya, Desember. Walau alam apakah nanti seperti apa pelaksanaan muktamarnya, apakah seperti ini, apakah seperti yang dulu walau alam. Cuman kalau lihat ya kemungkinan kalau lihat seperti ini mungkin muktamarnya juga ya dengan gaya yang baru ya, walau alam hanya Allah yang tahu, kita hanya melaksanakan. Nah, itu hal yang bisa disampaikan berkenaan dengan Muhammadiyah. Kemudian pendidikan, nah ini pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, kenapa di Muhammadiyah itu disampaikan pendidikan tentang kemuhammadiyahan? Nah, antara lain ya, supaya Muhammadiyah itu memiliki atau mencetak kader-kader yang hebat, yang militan, yang bisa dijadikan sebagai kader-kader Islam terbaik di masa yang akan datang. Itu Muhammadiyah. Karena tadi dari awal Muhammadiyah yang diikuti oleh Muhammadiyah hanya dua, Quran dan Sunnah. Sehingga kader-kader Muhammadiyah pun, terutama kalian ya sebagai anak-anak atau siswa-siswi Muhammadiyah, harus menjadi kader-kader Muhammadiyah terbaik, terutama di lingkungan kita. Nah, kita harus sering baca juga ya. Harus sering baca juga, kemudian harus banyak ngobrol tentang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Nah, Muhammadiyah berbeda dengan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Kita kalau dari pusat terus sampai ke bawah, kalau dari pusat A ke bawah pun A, kalau dari atasnya B ke bawahnya pun jadi tidak bisa jadi J apalagi. Nah, harus mengacu ke kemudian. Nah, pendidikan kemuhammadiyahan disampaikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu
Di antaranya selain tadi yang disampaikan, membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia. Itu akhlak mulia, akhlakul karimah. Sehingga ketika kita memasuki didikan Muhammadiyah, harus yang diomongkan itu yang baik-baik, yang benar, bukan bahasa binatang. Kalau ada bahasa binatang, itu berarti bukan anak Muhammad, dia anak nawan, anak binatang. Kemudian percaya diri, berguna bagi masyarakat dan negara. Itu. Jadi siswa-siswi Muhammadiyah satu harus berakhlak mulia, cakap, pinter, cerdas, gitu ya. Kemudian percaya diri, berguna bagi masyarakat, baik bangsa dan negara. Kemudian menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi kader Muhammadiyah tadi. Yang itu sudah tercantum dalam janji pelajar Muhammadiyah. Apa janjinya yang terakhir? Siap menjadi kader Muhammadiyah dan harus siap. Jadi anak-anak atau kader-kader Muhammadiyah harus siap dimanapun. Contoh, ketika kita mau, ini yang kecil-kecil saja lah, terutama laki-laki, ketika berjamaah di masjid, mau sholat berjamaah, ya. Kemudian tidak ada imam, ya, tidak ada imam. Nah, kalian disuruh menjadi imam, itu harus siap, ya. Tidak boleh menolak begitu. Ya, kader Muhammadiyah tadi harus siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Itu yang kecil-kecil saja. Hanya di Muhammadiyah itu diajarkan al-Islam supaya paham. Jadi agamanya kuat, akidahnya kuat, kemudian dari segi amal pun tetap dia akan melaksanakan sesuai aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang dipertanyakan, boleh nanti sama moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari materi. Ini tambahan saja untuk kalian yang berkenaan dengan pendidikan kemuhammadiyahan. Yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti dalam belajar kemuhammadiyahan itu bagaimana agar diri kita ini menjadi seorang kader yang baik, ya. Tadi yang disampaikan, yang cakap, percaya diri, kemudian selalu berakhlakul karimah, dan insya Allah itu akan diterima di masyarakat. Nah, kemudian selalu kita itu menjunjung tinggi ajaran Islam. Jangan jauh-jauh lah, jangan yang rumit-rumit. Cara menjunjung tinggi perintah agama Islam satu saja, laksanakan sholat. Awas, ini saya menginginkan, ya, bukan saya saja yang menginginkan, guru-guru kalian pun sama, menginginkan anak-anak dirinya menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu anak-anak yang selalu menjalankan perintah Allah, dan menjunjung tinggi dari itu, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melaksanakan perintah Allah diantaranya adalah sholat. Terus ingat, dengan sholat tadi kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan sholat pun bisa terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu akan terwujud. Insyaallah. Kapan dan dimanapun nih, ingat, kapan dan dimanapun ketika sudah datang waktunya sholat, laksanakanlah. Jangan pernah meninggalkan sewaktu pun itu sholat. Ya, walaupun dalam keadaan susah ataupun rumit, serumit apapun, sesusah apapun, laksanakanlah sholat. Di mana saja. Karena sholat itu atau tempat sujud itu adalah bumi Allah. Lihat di negara-negara luar, ya, di negara-negara yang sudah maju, sudah waktu sholat, dia ngampar di toko di jalan, laksanakanlah sholat. Hebat. Kita masjid ayah, sholat bawa, tapi subhanallah arareha. Jadi jangan kita lakukan hal seperti itu. Ketika datang waktunya sholat, laksanakanlah cepat-cepat untuk menyeru panggilan atau diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah sholat. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris Raja Posisi. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita sebagai warga Muhammadiyah. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.